Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mang Zain ya. Masihnya tetap di channelnya YouTube Sahabat Sunda channel ya. Kali ini Mang Zain sedang bersama Kang Mumuh ya. Gimana kabarnya Kang Mumuh? Alhamdulillah. Oke, hatur nuhun. Gimana cuang ngawangkong bae, cuang carita-carita naonnya nu kapungkur teh bisnis mistis. Nya panginten Kang Mumuh ge gaduh pengalaman nu sakirana pernah geuning abdi teh pernah ngalaman horor atau kumaha gitu kan nya. Pengalaman ku Kang Mumuh. Irahanya pengalaman horor. Maksudnya pengalaman gaib tenepi naon teh kumaha? Nya di horor teh gaib. Oke, siap. Nah, gitu. Kumaha. Saya kan dulu ya sering main lah ke waktu bujangan ya. Waktu bujangan sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 98-an lah, 97 98. Iya. Itu waktu saya SMA lah. Arif kelas berapa waktu itu? 98 itu baru lahir kan. Baru lahir. Tua banget saya. Iya. Kalau berbicara pengalaman horor memang pernah. Gimana? Jadi dulu saya sering sering main terus dulu saya masih bujangan, masih di rumah orang tua lah, di rumah kolot lah, di sebuah desa yang nggak usah sebutkan ya, desanya ya. Jadi kan rumah saya tuh pinggir jalan tuh. Rumah saya tuh di pinggir jalan, di belakangnya itu kebun. Ya, terus ke bawah ada sungai. Ada sungai. Nah, zaman dulu waktu saya masih bujangan tuh. Jadi kalau mandi waktu duhur, asar, bahkan maghrib itu di sungai mandinya. Jadi si sungai itu, ini sungai nih. Iya. Jadi tempat mandi itu sudah dikapling-kapling biasanya. Dulu tuh. Jadi saya masih ingat nih, dikaplingnya sama apa? Sama bebatuan. Ini tempat mandi siapa? Pakai batu. Jadi dibendung lah. Iya, dibendung. Bendungannya bahasa Sunda. Jadi batu-batu. Oke, sebelah sana dibendung lagi. Oh, tempat mandi saha di situ gitu. Nah, jadi gitulah. Ceritanya waktu itu saya sama kakak saya. Jadi saya kan 10 bersaudara. Saya punya kakak saya anak bungsu. Kakak saya yang ke-8 nih, laki-laki. Suka ke sungai. Sungai ya. Suka mandi ya. Nah, kan dulu sebelum ke cerita bisnisnya ya. Biar menarik nih. Dulu usum ini apa namanya? Usum apa ya? Musim. Iya. Campur-campur tenan-tenan ya. Gimana? Jadi ngeburayot. Tahu ngeburayot? Naonnya ngalahurang. Oh, ngalahurang. Ngalahurang dina ngambil udang. Dina pipiti. Dina pipiti. Iya. Jadi si pipiti itu make tai rapia diganceng terus pakai keong. Oh iya. Teh. Tah dianuan batu si pipiti teh. Oh iya. Jadi kan turun dah. Simpan satu di sana, satu di sini, satu jarak berapa meter satu. Ya 1/4 jam atau setengah jam diambil, ada udangnya berapa, lumayan diambil. Dulu gitu ngalamin saya. Enak dulu sungainya, kalau sekarang udah keruh. Nah, ceritanya duhur mandi, habis sekolah tuh, pulang sekolah mandi sana, ngaji, ada pesantren, pulang gitu. Asarnya lagi mandi lagi. Nah, kan dulu mah ngajinya tuh selain duhur maghrib. Nah, maghrib pulang saya jarang mandi di sungai sebenarnya. Tapi kakak saya hampir tiap hari itu, kakak saya yang laki itu hampir tiap hari jalan lah bareng bertiga kalau nggak salah, bertiga. Mandi di sungai. Saya punya kapling sendiri. Saya paling barat, kakak saya jarak berapa ya? Ya 1 meter. 10 meter. 10 meter. Oh, jauh kakak berarti saya, ini kapling saya, ini kakak saya. Di sana ternyata banyak
bahkan ada ibu-ibu juga mandi. Widih. Saya paling sini, ya biasalah nyocai heula kan gitu. Ibu-ibu. Sambil kalau sekarang bawa HP mah bikin konten mungkin ya Iya, di sana. betul. Saya mandi itu jam berapa ya? Sore biasanya kan. Ya sore. Pokoknya menjelang maghrib lah. Lama. Jam setengah 6 tuh, setengah 6. Setengah 6 saya mandi, beres, nunggu kakak saya lagi mandi juga. Terus. Nah setelah mandi, saya kan nunggu kakak saya tuh masih mandi. Udah mulai gelap tuh, udah mulai gelap dan bapak-bapak yang sebelah sana udah pulang. Iya. Tinggal berapa orang ya? Pokoknya terakhir tinggal saya sama kakak saya. Mm-mm. Udah gelap, udah kayaknya pas mau maghrib lah, Iya. pas mau maghrib. Kata saya, kalau bahasa ininya, udah belum, bentar lagi. Ya sudah, saya tungguin, nagog aja saya, jongkok gitu. Jongkok. Pas mau pulang, saya tuh pengen kencing, pengen buang air gitu. Biasa kan dulu buang air, Iya, iya. ya di pinggir sungai lah gitu. Sembarangan gitu ya. Pas adan tuh, pas dengar suara adan, buang air kencing gitu ya. Ngadepnya Kiblat. iya, ngobrol ke kiblat tuh. Iya, saya nggak tahu lah, pokoknya pengen kencing tuh saya sambil berdiri, mohon maaf Iya. nih, sambil berdiri Nggak ya apa-apa. malum lah dulu ya. Terus lagi kencing ada suara Suara apa tuh? cekikikan. Waduh. Ih, kayak ngetawain saya asli tuh, sampai merinding nih saya. Cekikikan. Ih, Barangkali burung mungkin. enggak, itu mah Enggak. jelas suara Oh, suara perempuan ketawa gitu. Saya pikir ibu-ibu yang tadi. Oh iya ya. Saya nengok, kakak saya masih ada. Nah. Udah, saya nggak berpikiran apa-apa. Masih kencing tuh. Ada lagi suara. Jadi kayak deket, kayak jauh. Kayak deket, kayak di apa tuh, kalau di dongeng itu kayak suara Mang Jaya tuh. Oh iya ya. Kan ada dongeng Mang Jaya dulu mah ya. Nah suaranya kayak ada ehonya tuh. Gitu kan. Udah beres kencing, sekali lagi tuh 3 kali tuh suara. Itu mah deket banget. Tuh, baru saya nyadar. Astagfirullah, ini maghrib. Pulang. Bentar lagi. Ngapain kita lama banget gitu ya. Udah saya lari. Saya lari, naik ke atas, pulang kan. Di tengah tuh ketawa lagi tuh, kedengeran. Iya. Kayak ngikutin gitu. Waduh. Udah saya udah panik gitu. Asli itu mah saya, apa namanya? Iya iya. Takut. Udah saya merasa ada yang ngikuti gitu. Iya. Udah lari sampai ke rumah, cerita ke orang tua. Ada suara gini, wah, kamu maghrib mandi di sungai katanya. Saya nggak bilang kakak saya masih di sungai. Di Gitu. sungai. Udah saya ya langsung sholat maghrib. Masih deg-degan gitu. Nggak ke tajuk saya. Di rumah ya, takut kan. Pas gitu kakak saya datang, lari juga dia. Baru saling cerita. Saya dengar katanya ada suara. Wah, saya cerita ke orang tua, ternyata orang tua malah ngetawain. Ya salah kalian katanya. Maghrib, udah cepet kalau maghrib pulang. Iya. Ternyata di situ memang ya ada makhluk gaib lah. Dan saya dengar jelas banget. 3 kali itu di bawah. Iya. Di bawah 3 kali waktu saya kencing, terus pas naik pulang sekali tuh. Sekali apa 2 kali ya? Kalau nggak salah, yang sekalinya 2 kali. 2 kali. Yang sekalinya jelas banget, yang sekalinya kayak jauh. Kayak jauh. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Udah diceritain sama orang tua bahwa di situ memang ada. Tapi apa ya? Ya namanya juga udah lama di situ, udah biasa mungkin. Biasa ya mungkin. Kalau saya kan masih ya tergolong masih anak-anak mungkin. Iya. Ya akhirnya saya cerita ke teman gitu, diketawain lah. Waduh. Jadi itu cerita horor saya, singkatnya saya mendengar suara Ya. mendengar suara cekikikan lah gitu. Dari si tante itu mungkin ya. Ya mungkin itulah. Ya. Ada lagi satu cerita. Gimana? Wih, ngedip. Kaget. Ngedip. Ini maksudnya apa nih? Ada boneka Ya, kan ini. ini cerita horor gitu kan. Gitu. Cerita horor maksudnya. Ini ada boneka ini, tapi ini tadi boneka. ngedip ya kan. Waduh, gimana ini? Serem juga ya. Ya udah ikut cerita ya nak ya. Diam ya. Nah, cerita yang satunya gini. Baru punya anak 1. Iya. Baru punya anak 1. Ketika itu kumpul lah keluarga, orang tua, tinggal ibu waktu itu, sekarang sudah meninggal.
Ibu waktu itu lagi sakit. Kita ada acara ngaliwat lah di rumah orang tua. Kumpul lah semua, bahkan yang dari jauh juga datang, pada datang. Otomatis saya juga datang kan, datang lah. Ya biasalah cerita-cerita masa lalu, cerita keluarga. Di depan tuh ngobrol kan, sambil liliwatan lah, liliwatan sambil ngopi. Ya. Ngeliwatnya di situ, masaknya di situ. Beres jam mulai masak liwatnya itu jam berapa ya? Jam 9 jam 10 lah. Makan barengnya jam 11-an. Kan habis makan liwat bareng biasalah, kakak beradik kan lama nggak ketemu, biasa cerita-cerita. Saling sharing ya. Kakak perempuan saya kan 3. Saling cerita lah. Udah gitu jam 12, jam 1 biasa udah pada ngantuk kan. Satu masuk tidur. Dari waktu itu 9 orang. Dari 9 orang 1 tidur. Udah perempuan sama kakak saya yang perempuan udah masuk semua. Udah tidur semua. 1. Tinggal saya sama kakak yang ketiga terakhir. Kakak saya yang 3 terakhir. Waktu itu jam 3 lah, jam 3-an. Saya bilang, terus ngantuk Chan. Chan udah ngobrol aja sambil ya kebersamaan gitu ya. Enggak, hidangan. Hidangan. Boleh itulah. Ngobrol nggak kerasa sampai wayah tahrim lah. Jam mau subuh juga berarti ya? Sekitar jam 4-an, jam 4 kurang lah. Iya, jam 4 kurang. Kedenger dari tetangga dari masjid tetangga desa pun kedenger. Wah, udah mau tahrim lah, kagok sampai subuh. Kita langsung sholat subuh, jangan tidur dulu. Oke, siap. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya duluan nih. Bau kembang. Bau kembang itu. Bukan kembang ya. Iya, kembang. Kembang apa tuh biasanya? Kembang apa ya? Pokoknya melati dah. Kembang melati. Pokoknya harum bang. Terus itu kakak saya lagi ngobrol, saya tiba-tiba diem saya. Terus saya bilang kambu tuh naon tuh, kambu naon? Iya bau naon? Kambu tuh. Sugit. Tuh cina. Nah ngendek seberapa detik baru dia diam. Astagfirullahaladzim. Gini tuh. Kecium ya. Kecium. Jadi ini nih merinding ini. Jadi baunya tuh, harumnya tuh kayak lewat gitu. Ser. Kayak orang bawa bunga gitu ser. Kan kerasa kan? Kalau wewangian lewat gitu kan kerasa kan? Iya, kerasa. Kayak orang pakai ini wewangian di baju lewat gitu kan? Kan kerasa kan? Kecium banget tuh. Kecium banget. Cus. Itu jam pas lagi belum tahrim tuh belum. Iya belum tahrim. Pokoknya dari bau wewangian itu sampai ke tahrim sekitar 10 menitan lah. Jam 4 kurang kan. Kalau nggak salah jam setengah 4 malah. Jam setengah 4 kan itu. Cus. Itu langsung kita diem aja semua. Saya mau lari belakang. Diem cicing cina. Kata kakak cicing. Langsung baca doa lah, adoro. Itu mah bener, saya baru pertama kali kan biasanya kata orang suka sering ini, kata siapa, saya gitu dulu. Pas saya ngerasain banget asli itu, nggak bohong saya, cus. Jadi harum, sengit lah cek bahasa Sunda. Sengit bisa, cus, sengseng, sengit naunya, kembang naunya, pokoknya sengit kembang lah, set lewat, udah adoro. Ngedoain kasepuhan, ngedoain sesepuh desa, udah tahrim mulai, ya sudah kita masuk ke rumah, nyakeng, gitu kan, masuk ke rumah masih pada tidur, kita mah di rumah ngobrol lagi, ya subuh sholat, habis sholat subuh cerita lagi, gitu. Wah, diceritain lagi ke kakak-kakak saya yang terus itu yang reaksinya gimana tuh? Ya pada kaget. Tapi bagi saya embung lah ketemu gitu ya. Embung, iya. Kalau suara, kalau wangi-wangian, perasaan, kebauan, wangi-wangian pernah gitu ya. Kalau wujud
insya Allah janganlah. Saya orangnya penakut asli. Nah, Ya itu lah pengalaman horor nah saya. itu ya dulur-dulur sadayana. Ya mungkin yang lain pernah juga Ya, ngalamin. pasti yang lain juga pernah mengalami gitu kan. Karena pengalaman itu tidak sama mungkin kan Iya, ya. iya. Nah, tidak sama. Dan yang tadi Kang Mumu ceritain itu ada 2 pengalaman. Yang pertama itu yang mendengar suara ketawa, apa iya. nangis tadi itu ya? Ketawa. Ketawa. Ya biasanya kan itu si tante Ya. malum lah, masih anak kecil gitu kan. Nah, terus yang kedua itu mencium wangi-wangian. Ya, wangian, wangi-wangian. Ya mungkin itu ada 2 faktor. Kalau nggak hal goib ya seperti bukan jin sih, setan itu setan biasanya seperti itu. Terus yang kedua biasanya malaikat. Oh Seperti itu. itu. Iya, soalnya kan wangi malaikat seperti itu. Mungkin ini juga kata Pak Ustadz. Oh. Gitu ya. Mungkin hatur nuhun Kang Mumu Saya minum dulu ya. Oke, siap. Capek juga nih Mangga. cerita. Oke, saya juga mau minum dulu Ya, ya. makasih nih. Nah, dulur-dulur sadayana tadi orang tos nyirengkeun ya, sudah mendengarkan cerita horor atau mistis dari Kang Mumu ini, dan tentunya masih di channel Sahabat Sunda SS, dan kita kolaborasi dengan channelnya Kang Mumu. Di sini ada channelnya Kang Mumu. Namanya apa Kang Mumu? Muhe Channel. Muhe Channel ya, jangan lupa di follow dan subscribe ya Muhe Channel. Nah gitu aja lur tadi atau cerita-cerita tentang mistis-mistis horor sareng Kang Mumu nya. Kalayan orang tuang dipungkas bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.